Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Update perkembangan terkait dengan situasi Bryan Mbeumo. Ada beberapa update ya. Belum ada here we go bagi Sobat Football United yang hanya ingin yang resmi-resmi saja, hanya ingin here we go saja, skip saja video ini ya. Tapi kalau yang ingin tahu perkembangan ada apa saja terkait dengan situasi Bryan Mbeumo, pertama gua ingin ambil dari Fabrizio Romano di salah satu konten video terbarunya. Dia mengatakan bahwa kesepakatan Bryan Mbeumo ke Manchester United ini belum selesai, belum dibatalkan. Bryan Mbeumo ini juga tidak berada dalam situasi perang dengan Brentford, tapi berada di situasi di mana Manchester United ingin membayar apa yang mereka percayai sebagai angka ataupun pembayaran yang tepat untuk Bryan Mbeumo. Sementara Brentford meminta untuk Manchester United memberikan uang ya untuk Mbeumo ini. Dan kesepakatan ataupun pembicaraan ini masih terus terjadi. Jacobs Ben ini dari Give Me Sport mengatakan bahwa Manchester United saat ini butuh untuk memberikannya add-ons yang lebih mudah didapat. Dan ini berarti kesepakatan bisa saja terjadi di antara 62 juta pound sampai dengan 65 juta pounds ya, paketnya seperti itu. Atau kalau mereka tetap ingin dengan valuasi 62,5 juta pounds, mereka harus lebih tinggi lagi dalam memberikan fresh money ya, uang yang tanpa add-ons itu paling tidak di sekitar 60 juta pounds di guaranteed fee. Saat ini Brentford memberikan keadaan ya, ataupun bola ini kepada Manchester United dan sedang menunggu tawaran lainnya. Jacobs Ben memberikan pendapat ya, tawaran selanjutnya ini tidak akan jauh lebih tinggi daripada tawaran sebelumnya di total angka 62 juta pounds ya. Tapi strukturnya mungkin bisa lebih baik sehingga kesepakatan bisa didapatkan. Lalu Laurie Whitwell dari The Athletic ya. Ini di salah satu podcast dia mengatakan bahwa saya pikir sebenarnya ini semakin dekat. Saya merasa bahwa penawaran telah dilakukan dan Brentford ya, situasi dari apa yang Brentford inginkan ini tidak terlalu jauh dari apa yang Manchester United tawarkan. Jelas Manchester United memiliki posisi yang ingin mereka teruskan. Brentford memiliki posisi di mana mereka juga ingin tetapkan. Saya pikir kita berada di tahap di mana sebuah klub di bawah Sir Jim Ratcliffe, di mana mereka berusaha untuk bernegosiasi dengan keras untuk para pemain ya, dan tidak ingin terlihat sebagai sisi yang kalah dalam negosiasi. Walaupun hanya beberapa juta perbedaan, tapi ini merupakan sesuatu yang Manchester United tidak ingin merasa ya kalau mereka ini terpaksa untuk melakukannya. Artinya mereka terpaksa karena keadaan misalnya ya, Brentford yang bersikeras, artinya Manchester United ini yang terlalu berlunak segala macam. Klub dinilai oleh Laurie Whitwell tidak ingin berposisi seperti itu. Dan sekarang sedang dicari jalan tengah ya. Jadi memang ada juga gengsi nih yang ingin Manchester United mainkan dalam hal negosiasi terkait dengan Mbeumo dengan Brentford. Laurie Whitwell juga menambahkan ya, saya pikir ini akan terjadi. Ini tentang bagaimana Manchester United yang membayar terlalu banyak ya untuk para pemain di masa lalu. Dan Sir Jim Ratcliffe memiliki agenda untuk merubah hal tersebut. Jadi Manchester United tidak ingin terlalu berlebihan dalam mengeluarkan biaya transfer ya. Klub juga merasa kalau mereka harus melakukannya.
Jadi di waktu yang sama ya, mereka ini juga mengeluarkan uang di mana secara kumulatif adalah gap untuk Mbeumo. Saya berpikir Glazer juga akan memiliki situasi ya di hal ini. Mereka adalah pemilik mayoritas. Anda ataupun klub telah mengeluarkan 62,5 juta pounds untuk Cunha dan memiliki angka yang hampir sama untuk Mbeumo. Dan ini merupakan kurang lebih hal yang mereka inginkan untuk Mbeumo. Dan ini merupakan uang yang cukup banyak untuk dua pemain di musim 2025-2026. Saya juga berpikir ya, ini yang dikatakan oleh Laurie Whitwell, saya juga merasa kalau Manchester United telah melakukan banyak hal, banyak pekerjaan saat ini. Dan ini sesuatu yang berbeda dengan keadaan Jared Brandwaite musim panas yang lalu, di mana mereka melakukan dua penawaran dan mereka juga melakukannya untuk Leny Yoro, mereka juga melakukannya untuk De Ligt sebagai alternatif. Kalau mereka tidak mendapatkan Mbeumo, mereka telah kehilangan Liam Delap. Di mana mereka akan bergerak dari hal tersebut, inilah yang saya rasakan ya, kenapa ini akan berbeda. Tapi semakin lama proses ini terjadi, semakin rendah percaya diri yang Anda rasakan. Dan klub telah melakukan pekerjaan yang sangat banyak. Saya akan sangat kaget kalau mereka tidak mendapatkan ya Mbeumo. Jadi Laurie Whitwell, di mana Laurie Whitwell ini adalah jurnalis dari The Athletic yang menurut gue sangat kompeten, memiliki informasi-informasi juga yang sangat akurat ya. Ini memprediksi bahwa Manchester United akan mendapatkan Mbeumo itu pada akhirnya. Kalau Sobat Football United hanya ingin mendengar prediksi-prediksi akhirnya saja, tapi apa yang terjadi saat ini memang sangat rumit. Ada sisi keuangan yang tidak ingin Manchester United keluarkan dengan angka yang terlalu besar dengan mudah saja. Lalu juga ada gengsi negosiasi ya, ini juga sangat menarik. Ada tambahan yaitu adalah pelatih atau asisten pelatih tim nasional Kamerun, Cyprien Besong ini memberikan pendapat ya, iya tentu saja sang pemain ini sangat frustrasi bagaimana lamanya proses ini terjadi, tapi dia merupakan seorang profesional dan telah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Saya berbicara dengan dia sepekan yang lalu dan dia sangat tenang dengan apa yang terjadi saat ini, tapi tentu saja dia telah mengatakan kepada mereka kalau dia ingin ke Manchester United. Dia hanya ingin supaya dua klub ini bisa mencapai kesepakatan. Dia juga sangat bersyukur ya dengan kesempatan yang telah diberikan Brentford di karirnya. Nah, situasi dari Mbeumo ini menurut gua jadi begini. Mbeumo tadi disebutkan oleh asisten pelatih Kamerun dan ini sudah gue sebutkan juga di video sebelumnya bahwa fakta bahwa Mbeumo ini sudah secara terang-terangan mengatakan dia ingin ke Manchester United. Situasi transfer juga bahwa Manchester United dengan Brentford ini angka valuasinya tidak berbeda terlalu jauh ya. Ini merupakan bumbu yang sangat menarik untuk negosiasi. Dan bahkan gua ini berpikir ya Manchester United juga tidak perlu terlalu lunak terhadap negosiasi dengan Brentford karena salah satu faktor kunci ya, sang pemain ini sangat menginginkan untuk pindah ke Manchester United. Jadi posisi Brentford menurut gua ya tidak kuat-kuat banget nih dalam proses negosiasi kali ini. Kalau seandainya misalnya Brentford bermain terlalu keras dalam negosiasi ini lalu kesepakatan ini batal, ini juga bukan sesuatu yang bagus untuk Mbeumo balik lagi ke Brentford. Ini yang harus mereka antisipasi juga. Jadi gua pikir Manchester United dalam posisi yang pas. Memang mungkin banyak fans yang menginginkan cepat-cepat saja ya, cepat segera. Tapi ada banyak hal juga menurut gue dari proses-proses yang sebelumnya untuk apa cepat-cepatan gitu loh. Bahwa sang pemain ini sudah ingin ke Manchester United, valuasi juga tidak terlalu jauh. Jadi ini juga merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Dan kalau diperhatikan juga misalnya ya, Victor Gyökeres yang Fabrizio Romano di video terakhirnya juga mengatakan dia karena memang ada informasi yang mengatakan bahwa Arsenal menyerah ya untuk mengejar Gyökeres, tapi Fabrizio Romano mengatakan dia belum mendapatkan informasi seperti itu. Artinya memang proses negosiasi antara Arsenal, Sporting dan juga kubu dari Gyökeres ini sedang berlangsung. Gua menilai ada situasi yang hampir sama ini ya, di mana
Gyökeres sudah mengatakan kepada Sporting dia tidak ingin kembali ke Sporting. Dan ini merupakan bumbu ya yang cukup kuat dalam proses negosiasi dalam hal ini adalah Arsenal. Menurut gua ini hampir sama di mana antara Manchester United juga dengan Brentford ya. Arsenal juga menurut gua keadaannya hampir sama dalam arti begini. Dia sudah tahu bahwa sang pemain tidak akan kembali ke Sporting, itu nomor satu. Dan sampai dengan saat ini belum ada klub lain yang menunjukkan keseriusan melakukan tawaran untuk Gyökeres. Artinya ketika mereka membuka komunikasi negosiasi dengan Sporting, ya mereka tidak perlu terlihat terlalu menurut gue secara dengan amatiran ya, tidak perlu terlalu bersikeras menunjukkan hal tersebut, karena Sporting dalam hal ini juga kalau mereka bermain terlalu keras dalam negosiasi ini, kalau mereka memasang harga misalnya terlalu tinggi dan mereka terlalu kaku, sang pemain sudah declare loh, sang pemain tidak ingin kembali ke Sporting, dan ini bisa menambah masalah bagi Sporting. Maksud gue begini, kalau Sporting terlalu keras, sang pemain kembali ke Sporting secara terpaksa, padahal sang pemain tidak ingin tampil dengan Sporting, ini bisa runyam situasinya, bisa merusak dressing room misalnya, bisa menambah masalah dan lain-lain. Dan ini yang harus mereka antisipasi. Sama juga dengan Brentford dengan Mbeumo. Menurut gue ada hal yang hampir sama di sana ya. Situasi yang menarik juga bahwa walaupun keadaan negosiasi antara Gyökeres, Sporting dan juga Arsenal ini juga rumit, tapi pemberitaan yang mengaitkan Gyökeres dengan Manchester United ini semakin reda menurut gue ya, dan ini membuat keadaan juga semakin jelas. Misalnya saat ini konsentrasi Manchester United tetap dengan Mbeumo, dan nampaknya setelah Mbeumo didapatkan ya, Manchester United juga tidak akan bergerak untuk mendatangkan Gyökeres. Dan kabar terakhir yang ada kaitannya juga yaitu adalah Yoane Wissa, di mana Fabrizio Romano ini David Ornstein, bukan Fabrizio Romano ya, David Ornstein mengatakan bahwa ada minat terhadap Yoane Wissa yang dilakukan oleh Newcastle. Jadi ini hal yang menurut gua juga menarik. Sebelumnya ada Tottenham Hotspur ya kan disebutkan berminat untuk mendatangkan Yoane Wissa. Sorry, bukan Newcastle United, gue koreksi ya. Nottingham Forest ini melakukan pengejaran terhadap Yoane Wissa, dan ya Brentford menginginkan angka 50 juta pounds. Ada situasi yang memprediksi bahwa misalnya kalau Yoane Wissa ini cabut, maka Manchester United akan kesulitan untuk mendatangkan Mbeumo. Gue tidak berpikir seperti itu. Gue bisa jadi salah ya, tapi gue perkirakan dua pemain ini akan lepas. Ini situasi yang sangat positif menurut gue untuk klub sekelas Brentford. Mereka bisa mendapatkan lebih dari 110 juta pounds ya dalam satu jendela bursa transfer. Dan ini bukan hal yang bisa mereka dapatkan dalam setiap jendela transfer. Ini hal yang luar biasa menurut gue. Dan apakah katakanlah mereka akan kehilangan pemain kuncinya, lalu ini akan membuat mereka khawatir? Brentford adalah klub yang lebih sering untuk mendatangkan pemain misalnya ya, lalu dikembangkan dalam klub, lalu dijual lagi dengan angka yang lebih tinggi. Gue pikir lebih ke situasi seperti itu. Sehingga gue perkirakan ini tidak akan saling mempengaruhi, dan bukan tidak mungkin kedua pemain ini akan lepas di bursa transfer kali ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada tanggapan? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.